Hai guys, udah lama gue ngupload video. Sorry untuk update-nya yang sedikit tersendat, tapi gue janji bulan ini kalian akan gue bombardir dengan video yang banyak. Khususnya kalau kita ngomongin soal peripheral. Kenapa sih? Soalnya menurut gue, peripheral kalau ngomongin soal keyboard dan mouse yang bisa nemenin untuk PC atau laptop kalian, itu cukup membosankan. Kebanyakan dipasang tuh warnanya hitam, dan yang penting bisa RGB atau mungkin dipakai buat kantor. Mungkin nggak ada yang kayak lucu-lucu gitu atau warnanya pastel. Dan menurut gua, keyboard yang satu ini bisa membuat warna setup kalian sedikit lebih lucu dan mungkin pastel. Penasaran sama keyboard atau mungkin mouse-nya? Tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Jadi beberapa minggu belakangan ini, karena gue kebanyakan waktu di rumah, gue selalu nge-search di internet barang peripheral apa yang cukup menarik untuk dibahas di video di channel ini. BTW kalau kalian nggak mau ketinggalan barang-barang lucu seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, jadi kalian bisa komentar atau mungkin nggak ketinggalan video-video peripheral terbaru atau mungkin barang-barang elektronik lainnya. Dan setelah gue cari, ternyata ada benda lucu yang bernama Lovely. Ini adalah sebuah benda yang pernah dilakukan sebuah Kickstarter, dan tadinya warnanya cukup standar, ada warna merah, terus hijau teal, dan mungkin warna putih. Dan ternyata mereka bikin variasi yang sedikit lebih bervariatif, seperti warna makeup, dan seri Ducky Lovely. Jangan salah ya, ini bukan Ducky merek keyboard yang mungkin kalian pernah tahu. Ini cuma Lovely yang serinya Ducky, karena warnanya memberikan tema bebek, seperti kalian spasinya yang bisa kalian lihat di sini. Nah, ini datang dengan sebuah set kalau misalkan kalian pengen beli semua barangnya. Terdiri dari mouse, lalu ada keyboard, dan juga terakhir adalah mechanical calculator. Betul, kalian nggak salah dengar. Kalau misalkan kalian penasaran sama kalkulator yang satu ini adalah kalkulator yang menggunakan switch mechanical, yang juga switchnya harusnya sama dengan ada di keyboard kalian. Tentu saja, kalau misalkan kalian kepengen bikin tampilan yang setup sangat estetik, gue sangat menyarankan untuk beli semuanya, dari keyboard, mouse, dan juga mechanical calculator. Tapi kalau kalian nggak punya budget atau kalian cuma kepengen beli satu-satu, gue sangat sarankan kalian untuk beli keyboardnya yang sangat lucu ini. Karena keyboard ini yang paling datang dengan banyak aksesoris yang menurut gue sangat pantas kalau kalian ingin menginvestasikan setup work from home kalian, mau kalian menggunakan PC ataupun menggunakan laptop. Kenapa? Karena kalau kalian beli paket keyboard ini, kan juga mendapatkan sebuah wrist rest dan juga deskmat dengan desain Ducky yang menurut gue sangat lucu. Dan deskmat ini juga memiliki dua sisi, dengan gambar komik yang bergambar Ducky dengan warna abu-abu, atau warna kuning kalau kalian merasa pengen memberikan estetik warna kuning, atau mungkin setup kamar kalian mungkin mau warnanya kuning. Tapi Ducky yang satu ini switchnya spesial, karena switchnya sudah diganti dengan guitar yellow oleh pemiliknya. Jadi kalau misalkan kalian kepengen beli ini dan mungkin kalian nggak suka sama switchnya, sebenarnya mungkin aja buat kalian untuk modifikasi dan mengganti switchnya sesuai dengan keinginan kalian. Keyboard ini memiliki kemampuan untuk bisa terkoneksi tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Dia menggunakan sistem Bluetooth yang bisa kalian pairing dengan komputer. Sayangnya keyboard ini tidak memiliki dongle, jadi nggak bisa connect menggunakan 2,4 GHz dan membutuhkan PC atau laptop kalian mempunyai koneksi Bluetooth. Koneksinya cukup simpel, kalian tinggal pencet FN dengan plus 1, dengan angka 1 atau 2 dan 3, dan kalian bisa mengkoneksikan langsung dengan laptop atau mungkin dua benda lainnya yang juga bisa disimpan langsung di keyboardnya sendiri. Selain itu, kalau misalkan kalian pakai laptop, ini juga bisa support kalau laptop kalian menggunakan seri iOS atau MacBook. Jadi kalian bisa toggle aja dari arah Windows atau Android dan kalian bisa geser ke arah iOS. Tapi kalau misalkan kalian lagi nirkabel dan baterainya habis, jangan khawatir, karena kabel micro USB yang ada di sini itu bisa di-detachable dan bisa kalian colok langsung ke laptop kalau kalian mau charge, atau mungkin kalau kalian lagi kehabisan baterai sehingga tidak bisa menggunakan ini secara nirkabel. Dan kabel juga cukup lucu dengan warna kuning yang nanti kalian bisa lihat di B-roll sendiri. Nah, kalau misalkan kalian sudah yakin untuk beli keyboardnya, terus berpikir, gue kayaknya pengen beli satu lagi, kira-kira apa yang menarik ya? Menurut gue, benda kedua yang harus kalian beli adalah mouse dari Lovely Ducky yang satu ini. Kenapa? Karena mouse ini adalah benda esensial kalau misalkan kalian bekerja dengan laptop dan kalian nggak terlalu suka untuk menggunakan trackpad. Ini akan menjadi lebih mudah, apalagi kalau kalian sudah beli keyboardnya karena sudah punya deskpad yang begitu luas. Jadi artinya kalian nggak perlu khawatir kalau kalian beli mouse ini dan mengotorin sensornya. Nah, mouse ini sedikit lebih versatile karena mouse ini mempunyai dongle 2,4 GHz yang sebenarnya ada disimpan di sisi bodinya. Jadi kalian nggak lupa kalau misalkan kalian pengen simpan mungkin tidak di dalam laptopnya. Jadi mungkin kalian simpan di dalam mouse-nya sendiri. Tapi kalau misalkan kalian mau colok dongle
mulai di PC dan kalian punya laptop untuk berpergian, ini juga bisa terkoneksi menggunakan Bluetooth. Jadi jauh lebih fleksibel. Mau pakai dongle bisa, mau pakai Bluetooth juga bisa. Terakhir, kalau misalkan kalian udah bisa beli keyboardnya, terus kalian mau beli sama mouse-nya, menurut gua akan sayang sekali kalau kalian nggak beli aksesoris yang satu ini, apalagi kalau kalian suka berkutat dengan angka. Dan ini adalah Lofree Ducky Mechanical Keyboard yang juga bertemakan bebek. Nah, sebenarnya ada dua versi yang diberikan Lofree, tapi sayangnya versi yang diberikan di seri Ducky ini hanyalah kalkulator biasa yang hanya bisa digunakan untuk bisa menghitung. Dan bahkan menghitungnya sebenarnya bisa dibilang cukup standar, nggak bisa melakukan persentase, hanya bisa melakukan tambah, kurang, kali, dan bagi. Dan digitnya sendiri setahu gua nggak bisa lebih dari 9 digit, jadi kalau misalkan kalian melakukan perhitungan yang cukup besar untuk sebuah akuntansi, mungkin kalkulator ini nggak terlalu berguna lah. Tapi kalau kalian udah punya setup yang lucu dan kalian pengen nemenin kalkulator untuk bisa hitung-hitung kecil, mungkin kalkulator ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Dan kalau kalian sudah bosan dengan kalkulator Mangga 2 yang setiap hari kalian beli di toko-toko kesayangan kalian. Sama seperti keyboard yang tadi gue sebut, switch yang harusnya terdapat pada Lofree Mechanical Calculator itu juga Gateran Blue, dan ini juga spesial karena juga diganti dengan Gateran Yellow. Jadi bisa dibilang semua switch keyboard ini, mau yang mechanical, mau yang keyboard utamanya, sudah menggunakan Gateran Yellow sesuai dengan tema Ducky-nya. Cocok banget kan ya? Nah, sebenarnya beberapa hal yang perlu gue tambahkan adalah seperti rest-nya yang sebenarnya setelah dipakai agak sedikit terlalu tinggi kalau misalkan dipakai, karena menurut gue untuk angle keyboardnya sendiri nggak terlalu tinggi, jadi waktu dipakai malah berasa sedikit mengganjal kalau kalian mau mencapai row yang bawah seperti spasi, F, dan kontrol. Lalu hal yang perlu perhatikan adalah layout dari keyboard ini sedikit aneh, seperti shift kanannya hanya memberikan satu U, dan juga beberapa posisi di sebelah kiri seperti function dan control yang agak kebalik-balik. Jadi kalau kalian mungkin sudah biasa menggunakan layout keyboard yang cukup normal, ini perlu sedikit penyesuaian. Apalagi kalau kalian lihat soal keycapnya yang bulat dan sebenarnya bentuknya agak kurang konvensional, karena kalau misalkan dipakai setiap hari rasanya cukup aneh, dan karena keyboard cukup compact, sering banget gue kejadian typo kalau gue mau pencet angka atau mungkin key yang gue mau. Tapi selain itu keyboard ini cukup fleksibel karena koneksi bisa nirkabel, bisa menggunakan micro USB, dan bahkan ada LED light putihnya kalau misalkan kalian perlu kerja di tempat yang cukup remang atau mungkin kalian pengen kerja di malam hari. Ada sekitar 5 level, jadi menurut gue itu cukup berguna ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal peripheral, nggak semua peripheral yang ada di pasaran itu sebenarnya cukup membosankan kalau kalian mencari dengan cukup teliti. Seperti Lofree Ducky yang satu ini. Hanya saja kalau dari segi kenyamanan, karena tangan gue cukup besar, baik menggunakan mouse ataupun menggunakan keyboard agak sedikit sulit untuk penyesuaian. Tapi kalau tangan kalian nggak segede gue dan mungkin kalian nggak terlalu hardcore soal ukuran mouse atau mungkin ukuran keyboard, ini bisa jadi pilihan yang menarik daripada kalian harus terjebak dengan keyboard yang hanya punya warna hitam dan juga lampu RGB. Jadi segitu kiranya pembahasan gue untuk setup Lofree Ducky yang satu ini. Gue mau ngucapin terima kasih buat Kim yang sudah mau minjamin setup ini untuk gue bahas sebelum dipakai kembali. Jadi kalau misalkan kalian punya ide untuk peripheral yang unik atau mungkin nggak biasa, kalian bisa komen di bawah, jadi mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya. Atau mungkin kalian bisa saranin gue review mouse peripheral mouse apa yang lagi ngetrend sekarang dan pengen banget kalian beli, tapi kalian nggak yakin harganya worth it apa enggak. Nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.